Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys, tapi dengan klik subscribe kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Saudara sekalian, apa yang saya bagikan pagi ini akan saya lanjutkan hari Kamis dan Jumat. Saya mendorong saudara, jika tidak ada hal yang emergensi, Anda bisa bergabung lagi. Karena ini saya yakin ini penting sekali buat kehidupan kita. Minggu lalu kita sudah diberkati Tuhan. Patrick Ondri di tengah-tengah kita dan beliau mengajar akan firman Tuhan. Saya pribadi sangat diberkati. Tidak ada hal apapun yang dia sampaikan yang menurut saya salah. Dan itu sebuah kebenaran yang ajaib sekali. Kalau kita percaya, kita akan menikmati akan hasilnya. Tapi ada satu perasaan aneh yang saya alami, saudara. Terutama waktu kebaktian sore. Sekali lagi, ini tidak ada kaitan dengan khotbahnya atau hamba Tuhannya, apalagi Tuhan, sama sekali tidak. Kebaktian minggu sore agak beda dengan yang minggu pagi. Di depan disediakan 2 kotak persembahan dan jemaat maju ke depan memberikan akan korbannya. Hamba Tuhan tidak terima akan amplop dari tangan saudara, tapi jemaat langsung memasukkan di kotak persembahan. Sampai dengan saat itu saya masih nggak ada perasaan apapun. Tapi kemudian ada sebuah pemandangan yang saya lihat. Kalau Anda datang minggu sore, saudara mengerti yang saya ceritakan. Atau saudara juga satu di antaranya. Saya lihat begitu banyak yang maju ke depan. Dan sangat ingin dan seperti berkata, doakan aku. Beberapa orang disentuh, dipegang, kepalanya didoakan. Saya lihat beberapa saudara itu sampai narik-narik celananya. Megangin sepatunya. Ketika saya lihat itu saudara, terus terang nih ya, hati saya bersyukur banget. Karena itu artinya Anda ini, saudara ini orang yang percaya dengan Tuhan dan kejar Tuhan, minta berkat Tuhan. Dan punya kehausan yang luar biasa. Dan jangan buang itu dari hidup kita. Kalau kita sudah mulai ya, gaya kita ini, sudah nggak peduli, hanya melipat tangan kita, dan tidak peduli dengan sekitar kita, Anda tidak tergerak dan bergerak apa-apa, itu mulai bahaya. Tapi selama kita kejar Tuhan seperti minggu lalu itu sebetulnya modal luar biasa. Karena di mana ada yang haus dan sangat merindukan Tuhan, di situ roh Tuhan akan kerja dengan dahsyat. Nah, waktu saya melihat jemaat dalam kehausan, kebutuhan yang begitu besar untuk diberkati Tuhan, lari ke Tuhan, percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Tiba-tiba di hati saya bisa marah sekali. Saya bukan marah dengan saudara atau apa yang Anda lakukan, karena itu saya berkata, itu ajaib, tanda sebuah iman dan kehausan akan Tuhan. Tapi yang membuat saya marah itu begini saudara. Saya marah dengan yang namanya kemiskinan. Saya tidak marah dengan Tuhan, tidak marah dengan saudara, saya marah dengan kemiskinan. Dan saya berkata begini, seharusnya ya, orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang diberkati Tuhan. Seharusnya mereka yang haus, lapar akan Tuhan, cari Tuhan sampai seperti ini. Inilah orang-orang yang mestinya diberkati. Tapi saya melihat masih begitu banyak, bukan hanya di gereja inilah. Saya keliling kemana-mana. Saya menjumpai fakta begitu banyak orang percaya. Hari ini masih teriak, merindukan dan pengen alami terobosan keuangan. Saya mau tanya sekarang, siapa di antara saudara yang butuh terobosan keuangan? Coba angkat tangan. Nah, benar kan?
Coba ya saudara ya, kita berdialog sedikit lah. Sebentar aja. Kalau kelamaan nggak selesai-selesai nih. Dan bubar semua nih. Saya ini sampai begini. Saya cerita ini kemarin malam di Kebaktian Youth. Kalau Anda ikuti di radio Anda ngerti. Tapi sebelumnya saya sampaikan di Jogja minggu lalu. Saya tanya ke jemaat ini, sekarang saya tanya ke saudara. Sebutkan tokoh Alkitab ya, yang ikut Tuhan, yang cinta Tuhan, jadi hamba Tuhan, tokoh iman, yang hidupnya melarat atau susah. Coba cari. Kemarin dia bilang, Ayub. Saya beritahu ya, Ayub pernah susah 11 bulan. Dia hidupnya panjang banget. Dan dia orang paling kaya di Asia. Jadi kalau Anda bilang Ayub tidak valid, 11 bulan dibandingkan sekian puluh tahun, kaya raya, nggak ada apa-apanya itu. Seperti orang retreat aja, 11 bulan. Siapa lagi? Oh, Yohanes Pembaptis, Pak, itu panggilan. Kenapa enggak? Kan dia juga melarat. Iya. Tapi dia bertugas melayani Tuhan cuma 6 bulan. Setelah 6 bulan mati. Buat apa punya duit? Kagak kawin, kagak punya anak. 6 bulan. Tapi, ya sambil guyon saya berkata, pakaiannya leather, saudara, kulit. Anda tidak punya jaket kulit kan? Yohanes punya jaket kulit. Ada yang berkata gini, Paulus miskin. Saya beritahu begini. Ini maaf nih saudara ya. Satu hari dia disidang oleh Raja Agripa. Zaman dulu nih, zaman sekarang mungkin sudah tidak. Zaman dulu pejabat yang korup, pejabat yang doyan duit, itu penciumannya tajam. Ketemu orang punya duit, gak punya duit, utangnya banyak, gitu saudara. Dia waktu nyidang Paulus, berkali-kali ngundang Paulus, diajak ngomong dengan maksud supaya diberi duit. Paulus itu orang yang bisa menggerakkan uang, saudara. Memang dia tidak pakai kereta kencana gitu, tidak. Tapi itu bagian dari pilihan hidupnya. Tidak menggunakan haknya, istilahnya. Iya kan? Coba, siapa? Ada yang berkata, Ruth. Ya, Ruth pernah melarat sekali ketika ikut Naomi. Begitu nikah sama Boas, jadi istri konglomerat, saudara. Boas termasuk orang paling kaya di Bethlehem. Siapa coba? Tidak ada tuh, nyaris gak ada loh. Ada yang berkata, Lazarus. Itu bukan tokoh, itu ceritanya Tuhan Yesus. Itu perumpamaan, saudara tahu. Siapa? Sekarang saya balik tanya. Siapa tokoh Alkitab yang ikut Tuhan setia dan hidupnya kaya raya? Langsung orang berkata Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Benar nggak? Nyebutin kan banyak sekali kan? Daniel itu melarat, Pak. Melarat apanya? Perdana Menteri kok melarat? Oh, Ratu Esther. Nah itu sudah kualik-kualik. Oh, Ratu Esther kok melarat? Dari mana? Elia, Elisa. Oh, Elia, Pak, kekurangan. Zaman orang Israel susah, nggak bisa makan. Elia makan steak, tahu? Burung gagak anterin daging. Minimal empal. Begitu kita ditanya siapa yang diberkati di Alkitab, begitu banyak. Para rasul pada waktu itu, orang itu menjual tanahnya, kekayaannya, kebunnya, duitnya semua, ditaruh di depan kaki para rasul, Alkitab berkata. Bahwa mereka tidak memakai untuk kepentingan pribadi, itu pilihan. Dan memang itu hidup mereka. Tapi, tidak pernah mereka kekurangan. Jadi kalau baca di Alkitab, yang kita bisa tunjuk berkata, ini loh Pak, hidupnya kekurangan. Hampir nggak ada. Sedangkan kalau kita bilang, ini loh Pak yang diberkati, panjang banget daftarnya. Nah sekarang saudara,
Bandingkan dengan keadaan kita hari ini. Kalau ditanya, siapa di sini yang sudah kaya raya? Mungkin 1-2 orang sambil malu-malu berkata, saya Pak. Siapa butuh terobosan keuangan? Sak gereja. Kualik enggak saudara ini? Ini terus terang nih, saya ini resah. Karena kita menyembah Tuhan yang sama. Kenapa di Alkitab orang nyembah Tuhan hidupnya berkelimpahan? Hari ini kita nyembah Tuhan yang sama. Dan membaca Alkitab ini, membaca cerita hidup orang-orang yang ikut Tuhan berkelimpahan, kenyataannya malah kebalik. Untuk mencari yang betul-betul berkelimpahan, susah. Sedangkan untuk mencari yang susah, banyak banget. Ini kan kebalik, saudara. Saya sih tidak akan membiarkan ini terus terjadi seperti ini. Tapi kalau Anda tidak keberatan, ya terserah. Saya keberatan terus terang. Dari situlah kemudian saya berkata begini, Tuhan, apa yang keliru di sini sebetulnya? Apa yang tidak pas dalam hidup orang percaya? Karena itu selama 3 kali lah, hari ini, nanti Kamis dan Jumat, Tuhan beri beberapa kunci penting dan saya ingin cerita ke saudara. Saya ingin melihat hidup kita semua berubah. Makin sedikit orang yang berkata, saya butuh terobosan karena apa Anda berkata, sudah tak terobosi semua Pak, sampai ke tempat yang paling tinggi. Siapa ingin hidupmu diberkati Tuhan, saudara? Kalau begitu mari sepakat kita akan benar-benar percaya Tuhan akan buat kita berkelimpahan, saudara. Nah, sekarang mari kita lihat bagian demi bagian. Saya berdoa saya bisa selesaikan dengan baik apa yang harus diselesaikan hari ini. Tapi Kamis dan Jumat nanti saya akan berikan instruksi detailnya. Kita akan tuntaskan sampai selesai. Baru minggu depan kita bisa ikuti pesta raja-raja. Amen, saudara. Mari kita lihat sekarang Tuhan itu memberkati kita seperti apa. Buka Ulangan pasal yang ke-28. Ulangan pasal 28, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ulangan pasal 28, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Bahasa Inggrisnya bagus dikatakan, and the Lord your God, Tuhan Allahmu will set you high, akan menaruh engkau di tempat yang tinggi, above all nations of the earth, di atas semua bangsa di muka bumi. Tuhan loh yang berjanji akan taruh kita di atas, melebihi semua bangsa di atas muka bumi ini. Ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dia berkata, and all this blessing, dan semua berkat-berkat ini shall come upon you, akan turun ke atasmu, and overtake you, dan akan melingkupi hidupmu. Berkat ini bukan cuman ya dicipratkan kepada saudara. Kita bukan cuma terima cipratan, percikan-percikan berkat. Dia berkata semua berkat ini akan turun ke atasmu dan akan overtake you, akan menguasai, menyelubungi engkau, melingkupi engkau. Bukan cuma sekedar diperciki berkat. Tuhan berkata, aku memberkati engkau sampai engkau diselubungi dengan berkat. Ajaib. Nah, bagaimana Pak caranya diberkati? Sebetulnya banyak hal yang simple. Kata berkat dalam bahasa Ibrani itu artinya begini. Berkat, ya artinya berkat, atau ucapan berkat, artinya juga keuntungan, baik secara jasmani, secara materi, secara rohani, dan itu sebetulnya sifatnya
adalah karena sebuah kado pemberian dari keintiman. Pernahkah Anda terima sesuatu pemberian dari orang yang dekat dengan saudara? Seseorang yang mungkin sahabat atau siapapun lah, dan kemudian tiba-tiba dia berkata, aku mau berkati kamu. Satu hari ada orang, saya dapat kiriman, bukan orang, teman lah, saya dapat kiriman paket dari Amerika. Dan setiap tahun saya dapat itu. Tiap kali saya buka, kadonya sama. Dasi Versace. Ini harganya jutaan saya tahu. Apakah saya beli dasi jutaan rupiah? Tidak. Itu saya terima sebagai kado. Menjelang saya ulang tahun, itu akan datang. Siapa yang beri saya? Bill Wilson. Tiap tahun dia tidak pernah lupa hari ulang tahun saya. Kadonya sama, motifnya berbeda, mereknya sama. Jadi setiap kali saya ulang tahun, dia ingat, dia belikan saya dasi Versace. Dan saya tahu itu harganya jutaan, saudara. Apakah saya harus kerja keras, kumpulkan uang jutaan untuk membeli sebuah dasi? Tidak. Itu kado dari seseorang. Karena kita punya relationship, kita punya hubungan. Nah, Tuhan dengan kita sama. Sebetulnya berkat itu merupakan kado Tuhan buat saudara. Nah, bagaimana Pak supaya kita bisa intim? Sebetulnya hubungan keintiman kita dengan Tuhan dimulai ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Kok bisa tahu dari mana? Ini menarik, saudara. Dalam bahasa Inggris kuno, istilah Inggris kuno, kata berkat, blessing dalam bahasa Inggrisnya itu, sebetulnya dari kata Inggris kuno blestian. Kata blestian itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan darah dalam sebuah pentahbisan. Saya ulang lagi, dalam istilah kuno blessing, itu kata itu dari kata blestian, Inggris kuno itu. Enggak dipakai lagi sekarang. Itu sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan darah untuk sebuah pentahbisan. 2000 tahun yang lalu, Yesus mencurahkan darahnya untuk bisa mengangkat kita, mentahbiskan kita menjadi anak-anaknya. Maka orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka sejak hari itu ada hubungan antara kita dengan dia. Sejak hari itu, bayangin ya, kita panggil Tuhan Allah Jehovah sebagai Bapa. Orang Yahudi sampai sekarang nebut atau nulis Jehovah, nggak berani. Mereka mengatakannya Yahweh. Mereka tidak berani berkata Jehovah. Buat mereka terlalu menghina, dan kita terlalu hina untuk nyebut namanya. Bayangin, lewat penebusan Yesus, orang lain harus teriak-teriak manggil nama Tuhan. Kita memanggilnya Bapak. Bukankah itu sebuah hubungan? Berarti sebetulnya yang namanya blessing, berkat dalam kehidupan kita ini bukan sesuatu yang terlalu jauh untuk dijangkau. Sudah jatah kita sebetulnya. Nanti kita akan belajar lebih jauh. Mengapa kok tidak, Pak, kenyataannya? Tapi saya mau ajak Anda mengerti dulu, ini bagian dari jatah kita. Dan mengerti akan jatah dan hakmu. Sebetulnya itu awal dari sebuah terobosan besar. Karena saya ngalami, saudara. Ketika Tuhan panggil jadi hamba Tuhan, struggle-nya, pergumulannya begini. Nanti hidup kita bagaimana? Karena itu saya kejar firman Tuhan, saya belajar dari firman Tuhan, saya bilang ajari aku Tuhan, bagaimana supaya aku diberkati. Ingat cerita saya ketika saya berkali-kali bertanya ke hamba Tuhan, ajari saya tentang iman, supaya saya bisa ngerti bagaimana hidup diberkati. Saya tidak ngejar kekayaan, saudara. Saya kejar Tuhan dan kebenarannya untuk mendapatkan rahasia dari firman Tuhan. Dan menikmati hidup yang seharusnya menjadi jatah saya. Dan Tuhan mulai ajari,
Dia mulai buka firman-Nya. Tapi satu hari saya tertolong sekali lewat penglihatan jasmani. Ada kalanya firman membuka mata rohani. Tapi kalau mata jasmani belum melihat, manusia itu belum mantap, saudara. Rupanya Tuhan sediakan buat saya penglihatan jasmani. Apa itu? Ketika saya masih SMA atau mulai kuliah, saya bergaul cukup dekat dengan seorang hamba Tuhan. Dan beliau sudah dipanggil pulang ke rumah Tuhan sekian belas tahun yang lalu, dalam usia yang masih sangat muda, hampir 42 tahun. Minggu lalu saya diberi kehormatan khotbah di gereja yang dia dirikan di Surabaya, dan itu merupakan ulang tahun gereja yang ke-24. Jadi saya diberi kesempatan, kami bertemu dengan banyak teman-teman lama, termasuk istri dari almarhum. Well, anyway, yang saya mau cerita begini. Di zaman itu, dia adalah orang pertama kali yang khotbah di Stadion Gelora Bung Karno. 100.000 orang, penuh tempat itu. Dia orang Indonesia pertama. Biasanya dulu Morris Cerullo atau yang lain, tapi dia orang pertama dan dia dipakai Tuhan. Dan dia punya keunikan, otoritas yang beda lah. Menurut saya, dia orang spesial. Nah, satu hari dia ke Semarang, dia pelayanan. Dan dari Semarang dia harus terbang ke Jakarta, karena dia mempersiapkan sebuah KKR besar di Jakarta. Saya ini orang yang bawain kopernya kalau dia pergi. Nah, waktu itu kita tidak bisa booking tiket lewat internet, apa enggak ada lah. Anda harus langsung ke airport, Anda ngantri di situ. Kalau engkau beruntung, engkau akan mendapatkan tiket pesawat, kalau enggak ada ya besoknya Anda balik lagi. Jadi saya antar dia ke airport, lebih pagi dari biasanya, saya bawain kopernya. Beliau bawa koper kecil, dan saya bawain kopernya, lalu antri di loket, beli tiket naik pesawat ke Jakarta. Sambil ngobrol, saya temani dia di sebelahnya persis. Saya nggak ikut antrian, saya di sebelahnya, dan beliau yang ikut antriannya. Kira-kira kurang 3 orang sebelum sampai ke dia, sampai ke loket itu, dia buka dompetnya. Saya nggak tahu ya, sengaja pamer atau kebetulan. Tapi kalau saya kenal, menurut saya dia agak pamer sama saya. Itu gayanya. Nanti kelak kapan hari saya ke Surabaya, dia pamerin saya sesuatu. Saya cerita ini sama istrinya juga. Saya bilang, bojomu itu pamer. Oh iya, katanya begitu. Jadi menurut saya dia pamer waktu itu. Tapi itu pamer yang digunakan, dimanfaatkan Roh Kudus untuk saya mengerti hak saya. Nah, waktu itu belum ada kartu kredit, saudara. Dia ambil dompetnya begini. Kan ambil duit kan, dia mau bayar untuk tiket. Dia buka dompet kan bisa begini, kan bisa kan pelan-pelan dibuka begini terus diambil. Dia enggak, dia buka dompetnya. Saya di sebelah kirinya dia. Kalau buka dompet kok begini? Itu pamer apa pamer, saya enggak tahu. Siapapun kita, walaupun tidak bakal jadi pencopet, di depanmu ada orang buka dompet, mata langsung otomatis, nggak ada langsung, nggak ada saudara. Oh kalau saya rohani Pak, lihat dompet terbuka langsung, haleluya, bohong itu Pak. Oh di depan mata dibeginikan kok. Dia serongkan badannya, dia buka begini. Menurut saya agak pamer. Nah saya otomatis lihat duitnya, kaget saya. Itu dompet paling menderita yang pernah saya lihat saudara. Nutup pun tidak bisa, mangap terus begini dompetnya. Saking tebelnya duitnya. Dan saya kaget, saya bilang, uangnya banyak. Saya lihat ke dia, dia pura-pura gak lihat saya. Sekian detik saya lihat duitnya orang. Kalau kita punya hobi mencopet langsung hilang. Tapi saya ini bawain tasnya hamba Tuhan ini. Selama itu yang saya mengerti ya, jadi pendeta itu harus puasa karena terpaksa. Susah payahlah pokoknya. Nanti di gereja dimarahin majelisnya terus. Untung di sini nggak ada majelis saudara. Jadi agak aman buat saya. Tapi hari itu saya melihat pemandangan yang aneh. Ada dompet yang penuh penderitaan, mangap terus begini. Saking tebelnya duitnya, ditutup gak bisa. Saya bilang kalau bisa teriak ya, dia berkata gini, remuk tenan aku, ini caranya begitu.
Sedang dompet kebanyakan orang kan sangat terhormat, tertutup, lengket, bahkan dibuka kagak bisa. Saya ngelihat itu pemandangan, kaget. Bagusnya ini, Tuhan ngomong begini, tuh. Tiba-tiba mata saya terbuka, saya berkata begini, hei, jadi hamba Tuhan tidak harus melarat dong. Jadi hamba Tuhan tidak harus miskin dong. Ternyata ini ada orang yang bisa diberkati. Nah, yang paling goblok nih ya, kalau reaksinya begini, itu kan dia, lu siapa? Ya memang, itu dia bukan saya. Artinya apa? Punya saya lebih banyak dari dia. Tapi kita kan enggak, itu kan dia diberkati, saya dikutuki, itu kan goblok tuh saudara. Selalu kalau diajari, ngomongnya begitu, artinya engkau berkata, tidak buat saya. Saya beritahu ya, ini Alkitab nih, tidak pernah di depan dikatakan, khusus untuk pendeta, enggak ada. Beberapa Alkitab memang ada tulisan, dipersembahkan untuk siapa, dari siapa. Ya toh? Tulislah namamu baik-baik di situ. Maka saya berkata ini ayat berlaku buat kita. Dia berkata aku taruh engkau di atas, melebihi semua bangsa di muka bumi. Dan Tuhan berkata semua berkat ini akan turun ke atasmu dan akan melingkupi hidup kita. Kurang apa? Dia ngomong begitu. Ini, saudara. Coba lihat lagi. Sekarang lihat di ayat 12. Pasal 28, ulangan 28, ayat 12 sampai 14. Saya bacakan buat saudara. Ulangan 28, ayat 12 sampai 14. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Jangan bangga kalau Anda punya pinjaman. Banggalah kalau engkau memberi pinjaman dan tidak nagih-nagih, saudara. Itu baru keren. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Walaupun sop buntut enak, tapi Anda bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Pak, saya kok naik turun? Yaitu ke PRPP sana mainan naik turun. Tapi Alkitab berkata engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Yang saya mau tekankan di ayat yang ke-12, dikatakan Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya. Tahukah Anda, kata membuka dalam bahasa Ibrani artinya membuka lebar-lebar, memunculkan, mengeluarkan, melepaskan, dan sifatnya tidak terhentikan. Unstoppable. Dia berkata, aku akan buka lebar-lebar perbendaharaanku. Kalau aku sudah membuka, tidak ada yang bisa menghentikan atau menutupnya. Dan Tuhan itu bukan Tuhan yang pelit, saudara. Yang dikit-dikit dulu ngangsur. Dia Tuhan yang buka lebar-lebar. Dan dia berkata, aku curahkan dan berikan kepadamu. Dan itu tidak terhentikan. Bisakah Anda percaya? Ini janjinya loh, saudara. Penting buat kita ngerti jatah kita, hak kita itu apa. Dan saya beritahu, hidup diberkati Tuhan itu luar biasa. Percayalah. Gak usah doa puasa tanya, enak mana Tuhan diberkati atau susah terus. Percayalah enak diberkati. Yang percaya katakan amin. Jangan ada yang bermimpi hidup susah terus, saudara ya. Gak ada bangganya. Engkau bukan pahlawan bagi siapa-siapa. Benar? Saya berdoa kita bisa tangkap ini. Nah, kata perbendaharaan
Itu menarik sekali. Kata itu artinya deposito. Bayangin kalau Tuhan buka depositonya. Itu nolnya berapa? Terserah minta berapa. Depositonya dibuka. Dan dia curahkan, dia berikan ke kita. Loh ini fakta. Dia ngomong sendiri begini. Kenyataannya kenapa tidak? Itu yang membuat saya resah. Oke, saya harap Anda juga resah lah. Masa aku kok ora sugi-sugi? Artinya, masa saya kok gak diberkati di mana? Saya harap itu. Terus jangan kepahitan sama Tuhan. Tuhan ngono. Ngawur meneh. Anda mesti kejar cari kenapa. Saya berharap hari ini Kamis dan Jumat akan menjawab sangat banyak. Dan kita akan lakukan sesuatu yang belum pernah kita buat sebelumnya. Teruskan lagi. Deposito artinya ya, perbendaraan itu artinya deposito, artinya gudang perbendaraan, tapi aneh, artinya juga gudang senjata. Dia beri kita perlengkapan senjata untuk kita bisa mendapatkan apa yang dia mau. Dan itu semua Tuhan berikan buat kita. Saudara, banyak orang berkata, mana Pak faktanya? Saya tunjukkan faktanya. Ketika itu diucapkan zaman perjanjian lama, bahkan Yesus belum lahir ke dunia, apalagi mati dan bangkit buat kita. Anda tahu akibatnya buat orang Yahudi sampai dengan hari ini. Saya bacakan datanya. Di Amerika Utara itu meliputi 2 negara, Amerika Serikat dan Kanada. Jumlah orang Yahudi di sana hanya 1,29%. Tetapi yang hanya 1,29% dari populasi Amerika dan Kanada itu menguasai 78% dari kekayaan kedua negara itu. Gila nggak sebetulnya? Hanya 1,29%, nggak sampai 2%, mereka kuasai 78% dari kekayaan Amerika dan Kanada. Semua orang tahu ada lobby Yahudi yang kuat di Washington. Ya kuat Thomas. Wong 78% di tangan mereka. Mau Obama, mau Osama, tidak sama, nggak peduli saudara. Ditekok, tak ada duitnya siapa? Siapa yang pegang uang yang pemerintah dong? Ya toh jatuhin segari itu mereka. Saudara kan tahu berita terakhir. Obama berkata, harusnya Yerusalem Timur kembalikan ke Palestina. Langsung terbang Perdana Menterinya. Diajak debat tuh saudara di Gedung Putih. Bantah-bantahan itu. Ketemu Yahudi. Cilek kok berani Pak? Lah 78%. Coba ya bayangin. Walaupun Presiden Amerika. 78% dari pakaian yang dia pakai itu miliknya orang Yahudi. Dia berkata Obama, lu gak bela gua, saya minta. Maaf nih, cuma koloran tinggal nih saudara. Iya, gitu gambarannya. Sorry ya, saya ngomong kadang-kadang kasar. Supaya Anda tuh mudeng gitu loh saudara. Ini jatah. Kok begitu Pak? Iya. Saya bacain ayat. Pengkhotbah. Saya berharap Tuhan akan tolong kita sungguh-sungguhan dan nangkep betul apa yang Tuhan mau sampaikan. Pengkhotbah pasal 9. Pengkhotbah 9, lihat ayat 13. Pengkhotbah 9:13. Hal ini juga aku pandang sebagai hikmat di bawah matahari dan nampaknya besar bagiku. Lihat ya. Ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu. Tetapi tidak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan, tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Kalau bangsa ini
Bangsa kecil secara manusia. Katanya di dunia ini mereka cuma berapa ya, 17 juta berapa orang Yahudi. Bagaimana Perdana Menteri sebuah negara kecil secara geografis terbang ke Washington, ajak berdebat Obama, lalu bicara di depan kumpulan orang Yahudi di Senat, diberi aplaus luar biasa. Dalam 1 hari Obama menjilat perkataannya sendiri. Dia berkata apa? Ya, akhirnya berpulang kepada terserah masing-masing, berdamai caranya bagaimana. Bayangin saudara, seorang presiden Amerika jilat perkataannya sendiri. Bukan karena adu jotos kalah, 78% dari yang dipakai ini punyanya Yahudi. Ya toh, saya minta, ya maaf saudara, tinggal celana kolor sendal jepit, begini dia jalannya saudara. Mau apa? 78%. Anda tahu salah satu kebencian Hitler kepada orang Yahudi itu apa? Sebelum Perang Dunia Kedua, jumlah orang Yahudi itu tidak lebih dari 1%, kurang dari 1% di seluruh Jerman. Tapi mereka kendalikan 85% kekayaan Jerman. Nah ini orang gendeng ini ngamuk saudara. Bersaing gak bisa menang, nembak. Apakah ini tidak penggenapan janji Tuhan? Padahal itu janji diikat dalam sebuah ikatan daging, sunat. Kita ini sunat hati. Lebih hebat dari sunat fisik. Tapi mereka yang ngerjakan, jalankan sunat fisik aja, diberkati Tuhan luar biasa. Saya nggak ngomong terus besok Anda sunat semua loh saudara ya. Sunat hati sing penting. Terus minggu depan kebaktian aneh semua jalannya, saya berkata, ngawur lagi itu. Nggak begitu, sunat hati. Nangkep nggak sih? Ini loh. Yang Tuhan mau berkata ini loh nak. Jatahnya di sini. Sekarang pertanyaannya begini. Kenyataannya Pak. Janjinya oke, saya mengerti. Kenyataannya bagaimana? Saya mau masuk mulai bagian pertama, kenyataan. Saya berharap Anda bisa tangkap dengan kuat. Nanti Kamis Jumat terusin lagi. Harusnya 3 pil ini membuat Anda semangat lagi. Yang mati bangkit lagi. Yang bangkit lebih kuat lagi. Dan jadi orang yang menikmati jatahnya. Amsal 13. Anda mau tahu masalahnya? Ini masalah pertama. Dan ini tidak banyak disentuh orang, saya tahu. Amsal 13 ayat yang ke-22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Siapa yang kepingin ninggali warisan buat anak cucunya? Kalau Tuhan belum datang ya, kalau sudah ya wis tinggal wae ikut Tuhan Yesus naik ke atas. Amen. Kalau Tuhan belum datang, tinggali warisan, bukan tinggali utang. Tinggali utang, tinggali masalah, tinggali segala macam. Alkitab berkata, orang baik, baru orang baik loh, meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi perhatikan ya, kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Nah, yang ajaib, kata kekayaan dalam bahasa Ibrani digunakan kata khayil. Dan kata khayil ini sebetulnya terjemahannya bukan semata-mata kekayaan, bukan. Ini aneh. Anda boleh ceklah kalau Anda punya kamusnya. Kata khayil artinya begini, keperkasaan, kekuatan, kuasa, tentara, pasukan, itu khayil. Dan terakhir, kekayaan. Lalu orang akhirnya menyimpulkan, nah ini apa sebetulnya? Khayil atau kekayaan di sini artinya barang rampasan perang atau hasil jarahan perang. Kenapa dikatakan hasil perang? Karena didapatnya hanya setelah kita perang.
Nanti saya akan tunjukkan banyak hal dalam kehidupan saudara. Ketika saya baca ini saya kaget. Ini salah satu faktor. Karena kita kalau perang tidak fokus dan ngerti harus seperti apa. Ditambah lagi kita dengar orang berkata, nggak usah perang, Allah berperang bagi kita, fine. Kalau gitu jalannya miliknya Tuhan, bukan milikmu. Karena ini hasil rampasan perang. Sekarang saya bisa mengerti, kenapa sih setan begitu males, atau setan mencoba meyakinkan kita, lu jangan perang. Nanti saya beritahu saudara. Tapi saya mau berkata, kalau engkau ingin menikmati kekayaan, ternyata definisinya adalah barang rampasan perang sebetulnya. Makin engkau perang dengan baik saudara, rampasanmu akan makin besar sebetulnya. Saya harap kita nganggap itu. Matius 12. Injil Matius pasal 12. Matius pasal 12 ayat 29. Matius 12 ayat 29. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu, sesudah diikatnya barulah ia merampok rumah itu. Kalau Anda ingin mendapatkan merampas harta benda hasil rampasan perang, maka tidak ada pilihan, orang kuatnya harus diikat dulu. Tidak ada perang, nggak ada kemakmuran. Kemarin saya nonton TV sedikit, anak saya nonton, saya ikut nebeng nonton film Troy. Saya yakin anak saya juga nggak mudeng diomongin apa. Tapi saya nonton dengan cara berbeda. Saya melihat sebuah potongan pendek sekali. Hari itu Achilles, Anda tahu dengar cerita Achilles. Achilles itu adalah tokoh legenda Yunani dan dipakai untuk menyebut akan otot atau urat nadi yang di dekat tumit itu, Achilles ya. Itu nama dari seorang warrior Yunani. Dan dia dikatakan tidak bisa mati, kebal senjata, kecuali pada bagian belakang betisnya ini dilukai atau kena panah dan sebagainya. Dan akhirnya memang dia mati karena dipanah di bagian betisnya. Sejak itu kalau orang nyebut itu nadi di situ namanya atau ototnya namanya Achilles. Otot Achilles. Saya nggak pernah kuliah kedokteran tapi ya sidik-sidik ngerti lah saudara, itu Achilles. Itu nama orang, legenda Yunani. Satu hari Achilles ini ditantang oleh seorang pendekar jago perang, tinggi besar orangnya kayak raksasa. Dan waktu Achilles mau naik kuda untuk menghadapi orang itu, ada seorang anak kecil mendatangi Achilles. Dia berkata begini, Achilles, aku dengar kamu akan berperang melawan raksasa itu. Dia dengan senyum berkata, ya. Dia berkata, aku dengar kamu kebal senjata. Dengan rendah hati dia berkata, kalau aku kebal senjata, kenapa aku bawa perisai? Padahal sebetulnya betul-betul kebal, saudara. Lalu kemudian anak ini ngomong begini, kamu tahu, itu raksasa, itu manusia paling mengerikan yang pernah aku lihat. Itu gede sekali. Dan anak ini berkata, sampai kapanpun, aku tidak akan pernah mau berperang dengan dia. Dengan senyum Achilles berkata, karena itulah tidak ada orang akan ingat namamu, apalagi tahu siapa kamu, katanya. Dan dia pergi. Hanya sekali gebrak, Achilles menang. Perkataan itu tiba-tiba membuat saya berkata begini. Ada orang berkata, saya nggak mau perang. Karena itulah tidak ada kelimpahan dan harta jarahan datang dalam hidupmu. Dan ingat, hikmat orang miskin itu tidak didengar. Hikmatnya luar biasa. Orang miskin tidak diingat. Hikmatnya nggak ada artinya. Walaupun menyelamatkan sebuah kota. Tuhan mau Anda berkelimpahan. Simple aja. Saudara, siapa di sini yang punya anak? Coba angkat tangan. Yang punya anak, angkat tangan. Siapa yang bangga kalau anakmu melarat dan ngemis? Coba angkat tangan. Gak ada tuh.
Orang selalu berkata, anakku harus lebih baik nasibnya dari aku. Semua orang begitu. Apalagi Bapakmu yang di surga. Yesus aja diserahkan untuk nebus hidupmu. Apalagi cuma debu-debu surga yang engkau dambakan. Kecil, saudara. Dia mau berkata ini loh. Masalahnya orang tidak pernah mengerti. Engkau harus rampas itu. Loh kok harus dirampas, Pak? Kan Tuhan itu sudah menyerahkan semua bla 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 bla. Saudara pernah baca koran nggak sih? Si A dan si B rebutan asetnya, rebutan tanah. Si A ini katakanlah orang jahat lah. Si B ini orang baik-baik. Hakim memutuskan begini, ini tanah miliknya si B. Saya mau tanya, akankah selalu otomatis tanah itu dimiliki oleh si B? Tidak. Hari berikutnya dia bawa surat pengadilan, dia menang. Yang ngadepin dia 3.000 orang bawa kelewang semua. Iyalah. Setan itu begitu, nggak terus berkata, oh Yesus sudah mati buat kalian ya. Ya wes, aku tak nyemplung neraka, plung 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 plung. Silahkan kau miliki. Dia tidak sebaik saudara, ngerti? Dia akan ngotot sampai kapanpun dan nipu Anda begitu rupa. Sampai engkau sampai mati tidak mendapatkan jatahmu. Orang Kristen yang tidak pernah mau mengerti. Ini peperangan rohani gawat. Nah, kita mengerti kita menghadapi kuasa kegelapan. Menarik sekali, orang Yunani punya sebuah faham menarik. Kata kegelapan dalam bahasa Yunani itu punya 3 pengertian. Artinya menahan, menghentikan, menghalangi. Jadi engkau boleh mengklaim hakmu nih, tapi mereka mencoba menahan, menghentikan, menghalangi. Ingat Tuhan Yesus berkata pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Engkau boleh punya hak. Tapi jangan ngomong soal hakmu kepada perampok dan pencuri. Kalau perampok dan pencuri itu ngerti hak kita, tidak akan ngerampok bank. Tidak mungkin ngerampas milik manusia lain. Tidak mungkin akan bobol rumahnya orang. Nah jangan berpikir setan itu Mr. Nice Guy. Nah kita ini orang Kristen ini ya, maaf nih, gobloknya gini. Tan setan, pokoknya aku rak perang mbek kowe aja ganggu aku. Dia pasti berkata, ya pasti begitu. Dan Anda percaya itu. Kalau namanya pencuri itu, dia mengambil miliknya orang. Nah Anda pakai sertifikat nih, ini tanah punya saya, gak peduli amat. Dia bobol rumahmu, dia bobol aja. Iya kan? Nah orang Kristen tidak mengerti, yang namanya kekayaan itu Alkitab yang berkata, itu rampasan perang. Bayangin, understandingnya nggak nyampe terus, dan ditipu terus oleh iblis. Itu yang membuat saya marah sebetulnya. Karena seharusnya kita hidup lebih baik dari hari ini, saudara. Jatah kita lebih besar dari yang kita nikmati hari ini. Bukan karena tamak. Hak kok itu kok. Apa salahnya? Nah, sekarang saya mau tunjukkan siapa lawan saudara. Mari kita lihat. Yehezkiel pasal 28. Nah, pasal ini sebetulnya cerita tentang Lucifer. Dari mana ngerti Lucifer, Pak? Saya buktikan. Ingat ya, ini peperangan rohani. Yehezkiel 28, cerita soal Lucifer. Kita lihat dulu. Mulai ayat yang pertama, dan ayat yang kedua dulu. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah. Karena engkau menjadi tinggi hati, dan berkata, aku adalah Allah. Aku duduk di tahta Allah, di tengah-tengah lautan. Inilah Lucifer. Ya, teruskan lagi. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Anda kalau pelajari semua ayat tentang kejatuhan setan Lucifer, ini dia pengen menyamakan dirinya dengan Allah. Lompatlah ke ayat yang ke-14. Maaf,
Ayat 11. Lompat ke ayat 11. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dan kesempurnaan engkau, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Ini Lucifer. Memang ini pernah jadi malaikat yang paling indah, malaikat yang paling tinggi kedudukannya. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lasurit, batu darah dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga, di gunung kudus Allah engkau berada, dan berjalan-jalan di tengah-tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Ini bicara tentang Lucifer. Nah, kalau Anda membayangkan Lucifer, seringkali kita punya gambaran aneh-aneh. Sebagian berkata ini kayak hantu film Hong Kong, nah, begini. Atau kuntilanak kesurupan, begitu. Atau yang Dracula keluar darahnya. Atau tuyul yang dicukur gundul. Itu setan, itu kerocok-kerocoknya, saudara. Ada yang berkata gini, oh Lucifer tuh mukanya kayak kambing. Bandot. Tanduk. Ada ekornya. Hitam, mengerikan. Mungkin juga. Memang dia jelek. Tapi dia juga pernah tampil begitu mempesona. Makanya banyak orang di dunia tanpa sadar ikut dia. Bayangan kita tentang Lucifer yang begitu. Lalu kita berkata, buat apa ngurusi setan? Tiap kali diajak peperangan rohani ngomongnya gini, setan terus. Sekarang saya mau tunjukkan siapa dia sebetulnya. Nanti ya, Anda ukur dirimu sendiri. Dengan kekuatan manusiamu. Seberapa engkau bisa menandingi dia. Kalau enggak peperangan rohani itu, saudara, konyol betul. Dan ini yang membuat saya marah, saya berkata, seharusnya orang Kristen ngerti ini jatahnya. Dan apa yang harus diperbuatnya. Sekarang lihat lagi Yehezkiel 28. Ayat 3. Coba lihat. Memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Bayangin. Di Alkitab orang berhikmat itu seperti Daniel dikatakan tidak ada. Tapi roh ini dikatakan hikmatnya melebihi hikmat Daniel. Tiada rahasia yang terlindung bagimu. Bayangin, dia ngerti rahasia. Terus ayat yang keempat. Ini Lucifer loh. Dengan hikmatmu dan pengertianmu. Dia punya hikmat, dia punya pengertian. Engkau memperoleh kekayaan. Emas dan perak kau kumpulkan dalam perbendaharaanmu. Ini masih siapa? Peraknya siapa? Kekayaannya siapa? Sorry ya saudara ya, sebagian ini punyamu. Tapi kita berkata gini, kita kan baik-baik ya Lucia. Gak usah perang ya Lus. Dia bilang, ya ora usah. Dipui terus, diambilin terus saudara. Dan kita merasa baik-baik. Hanya karena engkau diberi mobil 2, 3, engkau berkata, lo aku berkelimpahan. Lo gitu kok berkelimpahan toh. Diketawain tuh, tahu saudara. Oh Kristen itu murahan loh, kampungan takai sakmono gelem. Sudah hebat, merasanya sudah menguasai dunia. Come on. Alkitab berkata dia kumpulkan kekayaan loh. Kekayaannya siapa? Kekayaan kita lah. So jangan tidak marah dong saudara. Malah berkata, ora apa-apa Pak, kita kan beri kesetanan, enggak apa-apa. Mesake setan, kayak sidik. Anda sedang dirampok. Terusin lagi. Ayat 5. Karena engkau sangat pandai berdagang. Orang Kristen dihapusi terus. Lucifer loh. Dibilang engkau sangat pandai berdagang.
engkau memperbanyak kekayaanmu. Dagang dengan siapa? Sesama setan gak pernah dagang, saudara. Dagang itu cari keuntungan. Dari siapa? Dari orang Kristen lah. Yang sebetulnya jatahnya besar. Tapi gak ngerti apa-apa. Dan dibodohin terus. Kalau dia bisa meyakinkanmu untuk tidak mengganggu dia, saya jamin Anda akan diberi sertifikat, saudara. Teman sepenanggungan, gitu kira-kira, saudara. Saudara biarkan. Dan kita bilang, Tuhan, aku butuh terobosan ekonomi. Wes tak terobos kenang. Ambil. Tapi Anda harus mengerti. Anda mesti rampas. Anda mesti ambil. Amen, saudara. Terusin. Ayat 5. Karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu, dan karena itu engkau menjadi sombong. Saudara, dia itu punya namanya hikmat dan pengertian. Tapi Tuhan, kita bilang, Pak, ngalahkannya gimana dia punya hikmat dan pengertian? Tuhan berkata, aku memberikan kepadamu the power to get wealth. Kuasa untuk memperoleh kekayaan. Lah kalau itu tidak pakai kekuatan, saudara, ngapain dia beri kita power? Coba pikir. Power hanya bagus kalau ada lawan yang dihadapi. Lawanmu, Lucifer. Kita santai, kita berkata, biar aku miskin di sini, asal kaya di surga. Ya memang di surga nggak ada orang miskin, saudara. Iya toh. Tapi kalau Anda menerima keadaanmu berkata, segini sudah baik, Pak. Bisa ngontrak 5 tahun loh, Pak. Aku lumayan loh. Mobil kredit, lumayan, Pak. Ya sudah, iblis berkata, amin. Kontrakan terus, kreditlah terus. Rugi, saudara. Rugi gak sih? Percayalah, rugi. Seharusnya jatah kita harus kita terima utuh. Saya tidak ngajari Anda materialistis. Saya hanya marah dengan setan sebetulnya. Karena membohongi begitu banyak orang Kristen. Dan yang gawat yang dibohongi, happy lagi, saudara. Saya nggak tahu benar nggak sih. Ada teori berkata begini. Wanita itu katanya suka dipuji. Walaupun dia tahu itu gombal, tapi dia suka. Apakah Anda segombal itu sih, saudara? Diumbul-umbul nostan sedikit, begitu Anda senang. Bukan hineni itu, gilani menurut saya. Lompat lagi sekarang, ayat 16. Saya baca mulai 15 lah, supaya nyambung dengan yang tadi. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. 16. Dengan dagangmu yang besar. Orang Kristen eceran, warungan. Ya enggak apa-apa sih. Tapi Lucifer itu dengan dagangmu yang besar. Saya mau tanya, Anda ini sudah dagang besar belum? Belum, Pak, ambil sedikit-sedikit, karena sidik-sidik gini. Terus pokoknya asal bisa ngeliwat gitu loh, Pak. Kan ada lagu nih toh. Iso ngeliwat itu loh. Yang penting iso ngeliwat. Ya gitu kok bangga loh. Saya enggak. Bukan karena kita materialistis. Harusnya jatahmu ambil dong, saudara. Dan pakai buat Tuhan. Iya toh. Tuh anak kasih aja bisa amin. Terusin lagi. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan. Dan engkau berbuat dosa, ya dia dagangnya begitu. Nyikat sana, nyikat sini. Makanya kalau kita nggak pakai power, nggak perang, jangan berharaplah dia baik-baik sama kita. Alkitab berkata, maka aku buangkan engkau dari gunung Allah, dan kerup yang berjaga membinasakan engkau, dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan, demi semarakmu, ke bumi kau kulempar,
kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu. Orang Kristen itu yang dicurangi. Karena ada peraturan sesama iblis dilarang saling mencurangi. Ya, bis kota. Dia mencurangi siapa? Mencurangi Anda. Berapa banyak kita itu ditipu tok isinya. Dan kita biarkan itu. Engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu, maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau. Ini neraka ini. Dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi, di hadapan semua yang melihatmu. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Ini Lucifer, saudara. Dan kalau tidak diperangi, nggak bisa. Ayat terakhir. Lihat Keluaran pasal yang ketiga. Keluaran pasal yang ketiga. Ini saya ngajar sampai kemeringet, Anda tetap tidak yakin dan mau baik-baik. It's your own problem, saudara. Saya harap tidak. Saya harap akan muncul orang-orang yang marah dengan setan. Dan tidak membiarkan diri kita ditipu, dibohongi. Dan diremukkan, dihancurkan terus. Sudah waktunya. Sudah waktunya. Jatah kita adalah jatah kita. Keluaran pasal 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka, kata Tuhan, dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu, perhatikan ya, ke suatu negeri yang baik dan luas. Tuhan sediakan buat kita negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah, susu dan madunya. Ajaib kan? Baik, luas, limpah, susu dan madu. Tapi kemudian dikatakan, ke tempat ternyata ada penghuninya. Orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. 6 bangsa dan semuanya raksasa. Dalam kenyataannya, Yosua ambil Kanaan dengan perang demi perang. 30 sekian raja harus dia kalahkan. Dan sampai matinya pun belum seluruhnya diambil. Saudara, saya mau tutup dengan ini. Nanti saya akan bacakan dengan cepat apa arti nama-nama raja-raja itu, bangsa-bangsa ini. Tapi ini yang terjadi. Kita pernah kenal dengan seorang hamba Tuhan, beliau sudah makin nambah usianya ya. Kalau Anda masih ingat Brother John Evans ini, berkali-kali dia berkata pada saya begini, saya khotbah soal keuangan di seluruh dunia, tapi sesungguhnya baru di tempat ini aku melihat dampak yang begitu instan dan langsung terjadi. Dia datang pertama kali waktu kita di gereja yang kecil di Permata. Dan ketika dia datang, sebagian besar dari kita naik sepeda motor dan sepeda. Sampai dia lihat seluruh perkembangan. Dia belum pernah lihat Holy ketika jadi seperti ini. Tapi dia berkata, saya sudah khotbah di seluruh dunia. Belum pernah lihat dampak dari khotbahnya seperti mengubah tempat ini. Anda pernah dengar Charles Newman, harusnya 2 minggu lalu ke Semarang. Ada masalah dengan punggungnya. Dia berkata, aku ngajar tentang king and priest di seluruh dunia. Tidak pernah dampaknya sebesar yang terjadi di tempat ini. Saya mendengar itu terjadi berulang-ulang. Beberapa hamba Tuhan ngomong yang khususnya soal keuangan, efeknya tidak sebesar yang terjadi di kota Semarang ini. Saudara, saya juga ngajar keuangan. Sejujurnya, sama dengan yang mereka katakan. Efeknya tidak sebesar yang ada di tengah-tengah kita. Di Amerika, ada hamba-hamba Tuhan yang ngajar keuangan. Masa tuanya malah bangkrut, saudara. Habis-habisan. Hancur semua. Kenapa?
Pertanyaannya, kenapa bisa begitu efektif di tengah-tengah kita? Artinya jemaat dengan cepat Anda nyambar, nangkep, ngerti, melakukan, jadi. Saudara, kita mulai gereja dengan sangat sederhana. Kami sewa gedung di belakang di Gajah Mada itu. Dengan sangat murah. Kita nggak punya uang untuk sewa gedung yang mahal, itu gudang. Bahkan van-nya itu sumbangan dari Surabaya. Dicoba dibersihkan sebisa-bisanya. Tuhan bawa berkembang. Ada seorang teman nih, ngitung aset tak bergerak kita ini, sekitar ini. Paling tidak dia berkata, hitungan saya Pak, ini aset di atas 300 miliar yang kita punya. Yang tak bergerak. Kenapa bisa begitu? Satu hari Tuhan ingatkan saya, pengalaman yang pernah saya alami. Dan itu yang membuat saya berkata, Tuhan, kiranya umat Tuhan tahu apa yang terjadi. Saya masih ingat itu tahun 93, 94 lah saudara. Atau mungkin 95, saya lupa persisnya. Saya itu ikut seminarnya Benny Hinn terakhir kali. Saya berangkat sendirian dengan rombongan-rombongan dari Jakarta dan sebagainya. Dan Benny Hinn itu buat KKR di North Carolina, di Amerika. Di kota Charlotte, North Carolina, negara bagian North Carolina. Hari itu aneh sekali. Saya ini sudah, kan gitu kita bayar semua sendirinya. Saya dapat kamar hotel, tiba-tiba ada pejabat, cucunya duta besar kita di Kanada waktu itu sakit. Dan mau datang di KKR-nya Benny Hinn. Lalu kemudian kamar saya termasuk yang dimintakan. Boleh nggak kamarmu kamu serahkan, lu pindah hotel. Saya bilang oke. Saya pindah hotel dari yang harusnya saya ada. Dan itu hotelnya jeleknya luar biasa. Karpetnya itu sudah lengket, saudara. Lengket banget. Saya injek itu kayak ada lemnya. Jijik banget. Tapi hati saya berkata, aku mau cari Tuhan kok. Saya semalam di hotel jelek itu. Hari berikutnya saya kan kumpul di hotel yang lain itu berkumpul. Ketemu dengan panitia, orang intinya Benny Hinn. Dia kenali saya. Dia bilang, Pastor, kamu nginep di sini? Oh enggak, saya di tempat lain karena semalam saya cerita begini. Kita masih punya reserve 1 kamar ekstra. Boleh kamu pakai? Katanya gitu. Wah, saya pindah, saudara. Saya ditaruh di depan kamarnya Benny Hinn, saudara. Bedanya Benny Hinn ada bodyguardnya, saya malaikat. Itu aja bedanya. Jadi beberapa kali saya keluar kamar, dia keluar kamar, ketemu. Gitu. Itu terakhir kali saya ikut KKR dan seminar beliau. Nah, pada waktu dia seminar, dia khotbah tentang Elia dan Elisa. Dan saya masih ingat yang dia katakan. Dia ngomong begini. Pada waktu kamu sampai di Yeriko, kamu akan berhadapan muka dengan setan. Kalau kamu menang, Kanaan terbuka buat kamu. Saya sudah dengar khotbah itu berkali-kali. Tapi statement itu baru saya dengar di Charlotte, North Carolina, di Amerika. Itu kayak membekas di hati saya. Nah itu cara Tuhan kalau ngomong sama kita begitu tuh. Itu rema namanya. Dari sana saya misah dengan grup. Karena mereka mau ke tempat lain, saya mau pulang. Saya mesti terbang ke Los Angeles. Saya nginep di rumah ketua sinode kita, Pak Adi Sutanto. Hanya semalam saya nginep di sana. Saya ditaruh di kamar anaknya yang laki. Karena anak lakinya lagi kuliah. Jadi hari itu kamarnya nggak dipakai. Dia bilang, kamu nginep di kamar anak saya. Saya tidur lebih awal karena besoknya saya harus terbang balik ke Indonesia. Dan kondisi gereja waktu itu cukup berat, saudara. Cukup berat. Sebetulnya gedung kita itu hampir disita oleh bank. Kami buat kesalahan, saya buat kesalahan. Dengan utang bank beli gedung ini. Hampir disita. Keuangannya mepet sekali dan tidak terjadi apa-apa. Saya kalau terbang ke Amerika itu ngumpulin duit dari dikit, saudara, untuk bisa beli tiket. Dan saya masih ingat saya naik Northwest
ekonomi kelas. Pulang itu penuh sekali, nggak bisa gerak saya, saudara. Dan kemudian tapi malam itu saya bilang, Pak Adi saya tak tidur lebih awal ya, karena besok saya terbang jauh balik Indonesia. Ya katanya. Dan malam itu antara mimpi atau apa saya nggak tahu. Tapi itu begitu real dan saya tahu itu pengalaman dunia roh, saudara. Saya pernah cerita berkali-kali. Saya lagi di ruangan dengan gelas air, isinya air di tangan saya, lagi saya minum. Tiba-tiba saya merasa gini, loh kok ada orang di belakang saya. Anda kan tahu kalau ada orang di belakang saya rasakan. Saya noleh. Saya kaget sekali. Saya kalau suruh gambar mukanya itu, yang jelek itu saya masih bisa. Saya lihat ya orang ya, tingginya lebih pendek dari saya kok. Orang itu aneh sekali. Pakai kondi, sanggul Jawa, pakai kebaya. Tapi muka ini mukanya kotak, muka laki. Pakaiannya pakaian Jawa, pakai kebaya. Terus kemudian matanya ini tidak ada warna lain kecuali hijau lumut tuh, saudara, hijau. Nggak ada hitamnya, nggak ada putihnya, hijau aja. Ini mulut datar, kayak mayat yang mengerikan itu. Cuma diam aja ngeliatin saya. Saya lihat itu, saudara, kaget, saking kagetnya itu, saya berasa tuh air di mulut saya sampai tumpah. Kaget, belum pernah lihat wajah sejelek itu. Nah, saya rasa ada di belakang, saya noleh, munculnya begitu. Kalau Anda sudah mimpi ya, Anda tidak bisa ngitung dengan pikiran. Itu mesti refleks dalam rohmu seperti apa. Saya lihat begitu, saya tunjuk begini. Mau teriak ngomong aja nggak keluar apa-apa. Saya tunjuk begini, dia mundur. Dia mundur, iman saya bangkit, saudara. Saya kejar, saya tunjuk begini, dia mundur, dia ngelewati tembok, dia ngelewati. Terus hanya muncul di jendela begitu. Anda pernah nonton film horor, jendela itu muncul begini. Oh itu horor banget lah, saudara. Begitu dia mundur ngelewati tembok, saya teriak dalam nama, belum ngomong Yesus tuh. Wup, dia lari, saudara. Terus saya bangun. Itu istilah saya ya, hadirat jahatnya itu. Kerasa banget. Seluruh kamar tuh saya bisa rasain. Saya doa, saya tidur lagi. Besok paginya saya dengan Pak Adi waktu makan pagi saya bilang, Pak Adi sudah berapa tahun jadi pendeta? Oh sekian puluh tahun. Pernah lihat setan tidak? Oh enggak pernah. Oh kenapa? Saya cerita. Semalam saya ngalami begini. Lalu beliau berkata, saya masih ingat, wah apa anak saya ini ya? Diberi temannya jimat atau apa, kan di Amerika banyak yang begitu, saudara. Saya bilang enggak, Pak Adi. Tidak ada kaitan dengan anak Bapak. Tidak ada kaitan dengan Pak Adi. Ini berkaitan dengan saya. Maksudnya, kalau itu setan Amerika, menurut saya pakai pakaian Indian dan koboi. Tapi kalau pakai kebaya kondenan begini, nggak ada di Amerika. Kecuali di kedutaan, kalau pas 17 Agustus semua begitu ya, saudara. Tapi rohnya nggak begitu dandanannya menurut saya. Anda kok tahu? Saya ngerti. Saya nggak tahu bagaimana, ini urusan dengan saya. Dan saya bilang, tadi malam Pak Adi, saya menang. Apa efeknya? Nanti kita lihat, saya nggak tahu. Saya tidak tahu, kita lihat efeknya. Saya pulang sampai Indonesia. Saudara tahu apa yang terjadi? Dalam waktu hanya 11 bulan sejak hari itu, semua utang gereja lunas. Dan setahun kemudian, renovasi gereja tuntas. Tidak ada utang sama sekali. Sejak itu terobosan demi terobosan terjadi. Sampai dengan hari ini. Saya mau cerita dengan saudara. Saya dibawa Tuhan, nembus di lapisan tertentu. Patahkan dalam peperangan. Menang. Keuangan diberkati. Tapi sekarang Tuhan berkata, nah, gak cukup loh. Tugasmu memberi makan bangsa, bahkan bangsa-bangsa. Ingat nubuatannya Darrell Stott, membiayai kegerakan rohani di seluruh dunia. So harus ada level lebih tinggi kita patahkan, supaya ini naik, saudara. Loh kan kalau kan gereja Pak, gereja itu siapa? Kalau ini semua hilang, cuman gedung ini. Gereja itu saudara dan saya.
Tidak ada yang namanya gereja diberkati, terus jemaatnya melarat, semua nggak ada. Saudara. Semua yang kita kelola adalah korban saudara. Sebuah terobosan besar kita dapatkan, artinya yang pertama ngalami siapa? Saudara dan saya. Sehingga kita bisa bersyukur ke Tuhan dengan lebih ajaib lagi. Dan ini real. Yang ajaib begini, minggu ini kita baru kedatangan tamu ngajar TSOA, namanya Colin Hurt. Orang Inggris tinggal di Malaysia. Dia cerita, ini saya yakin ya saudara ya, Tuhan ngatur. Dia cerita pengalaman seorang pendeta Malaysia yang mau membuat gereja. Namanya pendeta David, kemarin malam saya baru dengar ceritanya. Pendeta David ini masuk ke sebuah daerah di Malaysia namanya Shah Alam. Nah, peraturan lokal mereka mengatakan tidak boleh ada gereja berdiri di Shah Alam. Pendeta ini berkata, aku disuruh Tuhan buka gereja di Shah Alam. Dia buka gereja, dia kebaktian. Pemerintah beri surat. Tidak boleh bla 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 bla. Dibales sama dia. Menurut konstitusi kita begini, artinya aku boleh kebaktian. 15 kali ditegur pemerintah, 15 kali dijawab sama dia. Nggak mau tutup. Nekat. Lalu kemudian dia ke Amerika. Nggak tahu ada urusan apa. Satu malam, dia tidur, saudara. Didatengin, di temboknya itu ada sepasang mata gede merah. Dia kaget nih, gedor-gedor kamar sebelahnya, teman pendetanya, minta tolong dibantuin peperangan. Tuhan berkata, nggak usah teriak-teriak sama orang lain, kamu hadapi sendiri. Dan itu mata merah tuh gemang ngomong begini, aku ini penguasa Shah Alam. Aku bunuh kamu. Dia perangi, dia menang. Ajaib sekali. Hari-hari itu ada sidang parlemen atau DPRD setempat lah. Ya. Dalam sidang itu satu orang ngomong begini, Shah Alam ini makin banyak didatangi turis. Dan mereka dari negara-negara barat. Mereka seringkali mengeluh tidak ada gereja kalau minggu. Bagaimana kalau kita dirikan satu gereja untuk turis ini? Jadi mereka kalau minggu bisa kebaktian, nyembah Tuhan mereka. Yang seorang berkata, sudah ada. 15 kali kita surati, 15 kali jawab nolak. Ini gereja sudah ada. Mereka berkata, ya udah itu aja diberi izin. Ini pendetanya pulang sampai Shah Alam, dipanggil pemerintah. Berkata, saya beri izin, ini loh ada tanah bagus, lu beli. Bangun gereja. Dia ngomong apa? Enggak. Kamu yang belikan saya tanah, pemerintah yang bayar saya tanah. Akhirnya mereka, oke lah tanah lu ambil gratis. Jadi gereja, saudara. 15 kali ditolak. Saya ngerti buat kita. Kemenangan saya, ngalahkan yang berkonde itu, mata hijau, mata duitan itu menurut saya. Itu membawa sebuah terobosan di level tertentu. Tapi Tuhan berkata, nak, gak cukup. Loh gitu aja wes, 300 miliar tuh saudara. Asetnya. Ini akan nambah nih menurut saya nih. Tapi dia berkata, gak cukup nak. Gak cukup. Karena aku beri kamu kepercayaan lebih besar. Biayai kegerakan seluruh dunia sampai aku datang yang kedua kali. Artinya dia mau angkat level kelimpahan kita jauh lebih. Nggak ada pilihan, saudara. Kanaan harus direbut. Loh kalau main legal nih ya, Yosua kan ngomong gini, saudara-saudara, orang Kanaan, Het, Amori, Feris, Hewi, Yebus, Tuhan berkata ini milik kami. Lalu mereka berkata, oh ya Yosua, silahkan itu milikmu, kan Tuhan sudah ngomong. Enggak tuh. Ayo. Nah siapa mereka ini? Dengan cepat ya, sebelum kita selesai. Yang pertama, Kanaan artinya pedagang atau penjual. Lucifer kan? Orang berkata, Pak saya mau Kanaan saya. Kanaan itu artinya pedagang kok. Dagang besar siapa? Lucifer. Ini maaf nih saudara ya.
emang Lucifer akan biarkan Anda bersarang di bawah ketiaknya? Maaf nih, orang Kristen terlalu naif. Dibodohin setan. Tapi mulai hari ini tidak ada orang yang dibodohi setan di tengah-tengah kita. Saya juga mau ngomong dengan semua teman yang relay ibadah pagi ini dimanapun Anda. Mau di Jerman, mau di Amerika, mau di Kanada, mau di Cirebon, mau di Jakarta. Saya berkata jangan dibodohin setan lagi. Tuhan mau bawa kita ke next level. Lompatan kelimpahan yang ajaib. Orang hate artinya orang yang hancur hati, ketakutan. Ini serangan yang membuat kita takut tok isinya. Ketakutan, gak beriman akibatnya. Amori artinya gaduh. Orang suka ribut. Kepahitan. Cerewet. Hati-hati dengan roh kecerewetan. Ada yang cerewet, amori, tengkingi. Pemberontakan. Dan dia kalau gerak itu konspirasi. Gosok sana, gosok sini, gosok sana, gosok sini. Akhirnya melumpuhkan kita. Yang keempat, Feris. Itu mengambil alih. Tapi juga artinya kota yang tidak berkubu. Yang diambil alih siapa? Ya kekayaan kita lah. Dan membuat kita merasa tidak aman lagi. Walaupun kita percaya Yesus. Hewi artinya ini campuran antara penduduk desa, tapi ada kejahatan. Ini orang yang kelihatannya lugu, jahatnya luar biasa. Berapa banyak orang hari ini orang Kristen ketipu dagang. Wajah-wajah culun, sedikit bloon, tapi nyikatnya berani. Dan kita yang tulus tanpa kecerdikan dimakan. Berhenti saudara, ini harus diperangi. Makanya kalau mau dagang sama orang itu perangi dulu. Ikatin dulu. Ini loh, roh Kanaan, roh Het, roh Amori, saya nipu aku semua, ikatin dulu. Supaya saudara tidak kejebak. Dia punya hikmat dan pengertian Lucifer itu. Tapi kita punya kuasa. Teruskan lagi. Yebus artinya menginjak-injak di bawah kaki. Nginjak-injak. Ya, kalau sudah gitu Anda kan diinjak-injak. Jadi apa yang harus dikerjakan? Saudara dengerin baik-baik. Mulai besok, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tiap pagi jam 5 pagi. Saya akan minta beberapa teman datang ke Radio Rema. Dan pimpin doa peperangan jam 5 pagi. Sejam aja. Mau lebih bolehlah, tapi sejam aja minimal. Saudara ikuti di rumah masing-masing. Tapi kalau engkau merasa gini, Pak, kantor saya ini kok nggak menghasilkan ya. Anda boleh ke kantor jam 5 pagi, nggak apa-apa. Jam 4 naik sepeda gitu ya, atau lari terserah lah, atau naik mobil terserah saudara. Datang kantor buka, puter radio, ikut perang. Puter yang kenceng, ikut perangi. Suruh urapi. 4 hari berturut-turut saya minta. Tiap jam 5 pagi. Kalau Anda di rumah nggak masalah. Tapi lakukan dengan setia 4 hari aja. Anda mau puasa jauh lebih baik. Sekaligus mempersiapkan untuk acara kita minggu depan lagi, Pesta Raja-Raja. 4 hari kita doa peperangan. Nanti Kamis, saya minta begini. Anda bawa kertas. Ya. Tulis semua yang pernah Tuhan janjikan dalam hidupmu. Kalau belum tahu, bawa kertas kosong. Nanti diberi kesempatan nulis hari Kamis. Kita akan angkat di depan Tuhan, karena saya akan bicara soal covenant. Dan kemudian hari Jumatnya, jam yang sama 6:30. Saya minta Anda tulis semua hutangmu dan kewajibanmu secara keuangan. Anda berkata, Pak, anak saya 3, saya punya kewajiban belikan rumah 3 atau 30 rumah. Boleh ya? Itu kewajiban. Tulis. Kita akan buat sebuah tindakan profetis. Saya mau ngajar apa yang Tuhan taruh di hati. Saya yakin akan membawa terobosan ajaib karena ini waktunya Tuhan memberkati kita, saudara. Saya berdoa tidak ada orang yang melewatkan apa yang sedang Tuhan anugerahkan. Sebab saya percaya apa yang dia taruh di hati saya adalah hatinya. Kemarahan ini bukan kemarahan manusia. Ada kemarahan ilahi yang tidak bisa terima. Lihat anak-anaknya dipermainkan terus oleh kuasa gelap. Dan diombang-ambingkan terus dan tidak menikmati jatahnya masing-masing. Saya berdoa, semua kita akan nikmati jatah kita. Jadi umat yang berkemenangan. Saudara, dengerin baik-baik. Uang tidak pernah netral. Never.
Uang tidak pernah tak bertuan juga. Kalau Anda tidak mau, dunia akan menyambutnya dengan luar biasa. Anda akan diberi penghargaan, tapi mereka berkata, kami akan kendalikan keuangan, kami kendalikan semuanya. Dan di situ Anda mengerti, orang yang berhutang jadi budak orang yang menghutangi. Saya lihat itu, begitu Anda berhutang dengan orang, detik itu Anda jadi budak orang yang menghutangi. Kalau engkau membiarkan dirimu dikendalikan terus oleh hutang dan engkau berkata enggak masalah, repot saudara. Saya berdoa ada kemarahan ilahi dalam dirimu yang berkata gini, enough is enough. Kita akan ambil hak kita dan kita akan jadi umat yang diberkati Tuhan. Amen. Mari